失许久的黑龙拍卖场大当家。找那小子吗？修为也是如此惊人。肉，你可以乘着它。黑衣人还是钻研。多谢龙姑娘了。我想将它找。手法，卑鄙！要不然我会让他。啊！九无尘，全榜第一已经和。消失许久的黑龙拍卖场大当家。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua The Proud Emperor episode ke-18. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.百听离手，华大境4级，一直嚣张下去，要不然我会让他明白。你冲一声。 Scene awal ini dimana diceritakan melanjutkan episode kemarin yang mana sang pemeran utama kita Kuang Sheng dikeroyok atau dikepung oleh 5 keluarga yang begitu kuat. Namun pada kesempatan hari ini tiba-tiba dikejutkan dia dikarenakan sang MC kita tentunya semua kedatangan salah seorang ketua yang bernama Long Litian. Dan kelihatan Long Litian langsung menghampiri kepada sang pemeran utama kita Kuang Sheng. Sehingga semua orang yang ada di tempat tersebut langsung terkejut banget dikarenakan melihat Long Litian yang sudah lama tidak muncul dan pada kesempatan hari ini muncul kembali, yang pada Long Litian sudah lama menghilang dari muka bumi. Dan kelihatan 5 keluarga tersebut langsung bertanya-tanya kepada Long Litian bahwasanya apakah dia akan ikut campur dalam permasalahan kelima keluarga versus Kuang Sheng. Dan kelihatan senior Long Litian terus membacot di hadapan kelima keluarga tersebut. Lalu kelihatan asut punya usut kelima keluarga itu langsung mengeluarkan kekuatan transformasi menara yang begitu kuat guna untuk menghantam dan menyerang kepada Long Litian. 龙烈天，今日的事情你要插手？难道你龙烈谦要得？这样的话，怎么？ Namun kelihatan Long Litian berhasil menghempaskan kelima keluarga tersebut dikarenakan Long Litian berada di ranah Nin Cauldron. Lalu kelihatan mereka semua pun langsung menyatukan kekuatan guna untuk menyerang kepada sang tetua Long Litian. Namun kelihatan mereka semua pun kewalahan dan akhirnya mereka pun takut serta meninggalkan Long Litian dan juga Kuang Sheng dari tempat tersebut. Lalu pada akhirnya Kuang Sheng pun aman ya geng berkat bantuan Long Litian. Dan kelihatan ada perbacotan antara mereka berdua, antara Long Litian dan Kuang Sheng, dan terlihat saling memuji satu sama lain. Lalu kelihatan Long Litian dia ingin merekrut Kuang Sheng ke dalam akademinya dikarenakan dia sudah mengetahui bahwasanya Kuang Sheng berasal dari Akademi Siling. 灵儿说你练到你是4灵院的，这个混蛋，你可以乘着他。看来还是钻研。 Lalu kelihatan pula Kuang Sheng menghulang mengapa senior Long Litian telah mengetahui tentang dirinya itu. Dan ternyata usut punya usut, pada kesempatan hari ini menurut senior Long Litian, ia telah diinformasikan oleh senior Bailang dan kawan-kawan tentunya. Dan pada kesempatan hari ini si Bailang dan kawan-kawan dikurung oleh Sun Luobing. Sehingga pada kesempatan hari ini pula kelihatan Kuang Sheng meminta kepada sang senior Long Litian untuk meminjam binatang terbang miliknya itu. Sehingga kelihatan Long Litian mengajak Kuang Sheng untuk ikut bersamanya. Lalu singkatnya cerita, padatnya cerita, pada kesempatan hari ini kita semua dikejutkan dikarenakan scene pun sudah berpindah pada kesempatan hari Long Litian meminjamkan elang penunggang angin
yang begitu kuat kepada sang MC kita atau sang pemeran utama kita Kuang Sheng. 混蛋，出手，乘着他尽快返回。黑衣人，今日之恩，应该找不出第二人了。 Dan menurut si Long Litian, elang penunggang angin itu dapat membawa Kuang Sheng ke kota Xiling dengan begitu cepat. Sehingga kelihatan Kuang Sheng langsung berterima kasih kepada sang senior Long Litian yang telah memberitahukan dan memberikan elang kabut tersebut. Dan kelihatan juga Kuang Sheng meminta satu hal lagi kepada sang senior Long Litian. Lalu kelihatan sang senior Long Litian ia akan membantu segera mungkin kalau ia bisa lakukan mah. Dan kelihatan Kuang Sheng langsung menjelaskan kepada Long Litian bahwasannya di zaman dahulu ketika memasuki Gunung Tanduk Badak, Kuang Sheng langsung menjelaskan beberapa fenomena yang begitu menakjubkan. Dan ia pun langsung menjelaskan di monumen pencerahan secara rinci kepada sang Long Litian. 办到的一定尽力。看来还需。莲儿， Dan kelihatan ia pun sambil berkultivasi geng di tempat tersebut. Hingga kelihatan pada kesempatan hari ini Kuang Sheng pun tidak sadar bahwasannya dia dibangunkan oleh si Nona Ling Er yang begitu cantik manis. Kelihatan pula pada kesempatan hari ini Kuang Sheng langsung berterima kasih kepada si Nona Ling Er yang telah membangunkan dirinya. Dan Kuang Sheng dia berjanji akan membalas budi pekerti serta kebaikan si Nona Ling Er. Lalu pada kesempatan hari ini pula kelihatan ajudan dari si Ling Er sudah membawa pemuda yang begitu menyeramkan dan tentunya pemuda itu murid dari Sun Luobing. Lalu singkatnya cerita Kuang Sheng pun berpamitan langsung kepada si Nona Ling Er dikarenakan dia harus pergi guna untuk mencari Sun Luobing. 莲儿，你若是厌倦了拍卖场，他的确与众不同。回寻常。 Dan tidak lama setelah itu datanglah sang tetua Long Litian dan dia langsung menanya kepada sang Nona Ling Er bahwasannya apakah si Nona Ling Er mengagumi kepada Kuang Sheng. Dan si tetua Long Litian langsung menjelaskan bahwasannya dia akan merekrut Kuang Sheng ke dalam akademinya. Lalu kelihatan Long Litian menanyakan apakah si Nona Ling Er dia jatuh cinta kepada Kuang Sheng. Lalu singkatnya cerita pada kesempatan hari ini scene pun kembali berpindah. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Sheng sedang menunggangi elang raksasa milik Long Litian. Dan sontak di dalam hati Kuang Sheng dia akan menendang kembali kota Sun. Setibanya di kota Sun, kelihatan orang-orang sudah berkumpul di arena hukuman. Yang mana pada kesempatan hari ini kelihatan 3 orang yang pada kesempatan itu bersama Kuang Sheng hari ini dijegal oleh Sun Luobing. 既然做错了事，就该……三长老，现在可以醒醒，我会好好找你。看来 Sehingga pada kesempatan hari ini pula kelihatan Sun Luobing sudah mengambil pecut spiritual guna ingin memecut kepada ketiga orang tersebut. Namun sayangnya Sun Luobing pas ingin memecut sontak ia pun langsung dihantam dihempaskan oleh kekuatan spiritual milik Kuang Sheng yang berada di atas punggung elang raksasa di atas langit. Sehingga pada kesempatan hari ini pula akhirnya Kuang Sheng pun turun menghampiri kepada Sun Luobing yang lagi ingin memecut. Dan menurut Sun Luobing akhirnya momen yang ditunggu-tunggu muncul dengan tiba-tiba. Dan kelihatan Sun Luobing meminta kepada sang ketua master ketiga untuk membunuh Kuang Sheng. 光生，你终于舍得露面。当日与萧罗峰等人，给我跪下！我来这里是要揭开当日的真相。 Dan kelihatan Sun Luobing meminta saran kepada sang ketua master ketiga untuk membunuh Kuang Sheng, Xiao Luopeng, dan juga orang-orang itu. Namun kelihatan pada kesempatan hari ini pula Sun Luobing diizinkan untuk membunuh ketiga orang tersebut. Lalu tiba-tiba Sun Luobing langsung mengeluarkan kekuatan pecut spiritual guna untuk memecutkan kepada Kuang Sheng. Namun tiba-tiba Kuang Sheng pun tidaklah diam, dia pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dan Kuang Sheng pun berhasil membuat si tuan muda Luobing terkapar. Namun tiba-tiba sang master ketiga pun ia pun ingin menyerang kepada Kuang Sheng. Dan kelihatan Kuang Sheng langsung membawa sanderaannya atau ajudan dari Sun Luobing yang ia tangkap.
dan ajudan tersebut merupakan mata-mata yang ada di Akademi Siling. 露面了，我还以为一点小小的刑罚。这里，你见过？不是我们学院的吧？他的手下对我几人下杀手。 Dan menurut Kuang Sheng, Sun Luobing tidaklah bekerja sama. Dan menurut Kuang Sheng, Sun Luobing telah bekerja sama dengan Si Qisan. Dan kelihatan singkatnya cerita, mereka semua pun terus berceramah atau membacot di dalam tempat tersebut. Lalu tiba-tiba Kuang Sheng pun langsung memperlihatkan Liontin Giok spiritual. Dan Kuang Sheng langsung meminta harapan bahwasanya Kuang Sheng mau meminta tolong kepada sang penatua ketiga guna untuk memberikan keadilan kepadanya. Dan kelihatan sang penatua ketiga menjelaskan Sun Luobing dan Si Qisan sekarang mah tidak hanya mencoba untuk membunuh. Lalu menurut si master ketiga tidak ada keadilan yang begitu mutlak, dan singkatnya cerita mereka semua pun terus membacot-bacot di tempat tersebut. 不要入口！巡逻兵器这世上本倔强的很。 Tiba-tiba datanglah Sue Wuchen dan kita semua langsung terkejut melihat Sue Wuchen. Dan Sue Wuchen langsung datang menghampiri mereka semua dengan alasan Sue Wuchen merupakan peringkat teratas di Akademi Swan. Sehingga semua orang pun diminta untuk berterima kasih kepada Sue Wuchen. Kelihatan pada kesempatan hari ini Sun Luobing kembali bangkit akibat melihat Sue Wuchen. Dikarenakan Sue Wuchen merupakan peringkat teratas di Akademi Swan. Dan kelihatan Sue Wuchen langsung mendekati kepada Kuang Sheng. Dikarenakan Kuang Sheng dia adalah mahasiswa baru yang telah berani menantang kepada Sue Wuchen dan menantang kepada semuanya. Dan kelihatan pula Kuang Sheng pun ia sedikit meminta maaf kepada senior Wuchen. Namun perkataan maaf jangan diucapkan menurut Sue Wuchen. Dan kelihatan Sue Wuchen langsung mengeluarkan kekuatan es spiritual dingin yang begitu kuat. Sehingga Kuang Sheng pun melihat kekuatan tersebut. Dan bahwasannya Sue Wuchen dia merupakan orang di ranah puncak transformasi menara. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.